Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ramadhani sebagai perwakilan dari kelompok 5 PGSD 3A. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari proyek mini survei kelompok kami, yaitu berjudul Pengaruh Penggunaan Media Sosial TikTok di Kelas Terhadap Tingkat Kefokusan Mahasiswa PGSD Universitas Kuningan. Kelompok ini beranggotakan 6 orang, yaitu Afifuddin Ilham, Asyifa Mutiara Rahman, Fitri Adila, Karin Krisna Febiana, Mariana Agustina Amatullah, dan Nanda Ramadhani. Latar belakang penelitian ini, yaitu kami menemukan bahwa penggunaan TikTok meningkat di kalangan mahasiswa, khususnya mahasiswa PGSD Universitas Kuningan. Lalu, penggunaan TikTok juga digunakan saat perkuliahan, dan penggunaan TikTok berpotensi mengurangi kefokusan. Penelitian terdahulu yang kami baca, yang menjadi referensi kami, yaitu Aziza dan Ansori tahun 2025, Sabni et al. Tahun 2022, Marten et al. Tahun 2026. Fokus penelitian ini yaitu pengaruh penggunaan media sosial TikTok di kelas terhadap tingkat kefokusan mahasiswa PGSD Universitas Kuningan. Tahap pertama yang kami lakukan yaitu tahap pengumpulan data. Di tahap ini diawali dengan penyusunan argumen penelitian berupa kuesioner skala Likert yang terdiri atas 20 butir pernyataan, yaitu 10 butir untuk mengukur variabel X, yaitu penggunaan media sosial TikTok di kelas, dan 10 butir variabel Y, yaitu variabel tingkat kefokusan mahasiswa. Sebelum digunakan, instrumen terlebih dahulu diuji validitasnya menggunakan korelasi product moment present dan reliabilitasnya menggunakan Crunchbase Alpha. Setelah seluruh butir dinyatakan valid dan reliable, baru kuesioner disebarkan melalui Google Form dan melalui media sosial kepada mahasiswa PGSD Universitas Kuningan. Tahap kedua yaitu pengolahan data. Tahap ini dilakukan setelah seluruh respons kuesioner terkumpul melalui Google Form. Data kemudian diperiksa kelengkapannya, dikodekan, dan diinput ke dalam SPSS. Selanjutnya, data dianalisis melalui uji normalitas, analisis regresi nilainya sederhana, uji ANOVA, uji T untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial TikTok di kelas terhadap tingkat kefokusan mahasiswa. Tahap selanjutnya yaitu tahap penyajian dan analisis data. Yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitasnya yaitu uji validitas variabel X, yaitu penggunaan media sosial TikTok di kelas. Hasil uji ini menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan variabel penggunaan media sosial TikTok, yaitu pernyataan 1 sampai pernyataan 10, memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel sebesar 0,339 dan nilai sig-nya yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan untuk penelitian. Selanjutnya yaitu uji validitas variabel Y, yaitu tingkat kefokusan. Hasil uji ini menunjukkan bahwa seluruh butir pernyataan variabel Y, yaitu pernyataan 11 sampai pernyataan 20, memiliki nilai R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai sig-nya yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga seluruh butir pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian. Selanjutnya yaitu uji kedua yaitu uji reliabilitas. Uji reliabilitas variabel X yaitu penggunaan media sosial TikTok di kelas. Hasil uji ini menunjukkan bahwa instrumen variabel penggunaan media sosial di TikTok di kelas mempengaruhi nilai Crunchbase Alpha sebesar 0,928, lebih besar dari 0,70. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi atau excellent sehingga instrumen dinyatakan reliable dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian. Uji reliabilitas variabel Y menunjukkan bahwa instrumen variabel tingkat kefokusan memperoleh nilai Crunchbase Alpha sebesar 0,913 lebih besar dari 0,70. Nilai tersebut termasuk dalam kategori sangat tinggi, sehingga instrumen dinyatakan reliable dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian. Selanjutnya yaitu uji normalitas. Hasil uji ini menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan nilai asymmetric two-tiled
sebesar 0,092, lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas terpenuhi dan analisis regresi nilai-nilai sederhana dapat dilanjutkan. Selanjutnya yaitu uji regresi linear sederhana. Hasil uji ini menunjukkan nilai koefisien korelasi atau R-nya sebesar 0,290 yang termasuk ke dalam kategori hubungan lemah. Nilai koefisien determinasi atau R kuadrat sebesar 0,084 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial TikTok di kelas memberikan kontribusi sebesar 8,4% terhadap tingkat kefokusan mahasiswa, sedangkan sisanya atau 91,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Selanjutnya yaitu uji ONAVA atau uji F. Hasil uji ini menunjukkan nilai F hitung sebesar 2,936 dengan nilai signifikansi atau sig sebesar 0,096, lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak signifikan secara statistik, sehingga penggunaan media sosial TikTok di kelas belum mampu memprediksi tingkat kefokusan mahasiswa secara signifikan. Uji terakhir yaitu uji T, uji pengaruh parsial. Hasil uji T menunjukkan persamaan regresi Y sama dengan 42,235 dikurangi 0,207x, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu satuan penggunaan media sosial TikTok di kelas diprediksi menurunkan tingkat kefokusan mahasiswa sebesar 0,207 satuan. Nilai T hitung sebesar minus 1,713 dengan sig sebesar 0,096 lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa H0 diterima dan H1 ditolak, sehingga penggunaan media sosial TikTok di kelas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kefokusan mahasiswa PGSD Universitas Kuningan. Kesimpulan dari penelitian yang telah kami lakukan, yaitu penggunaan media sosial TikTok di kelas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kefokusan mahasiswa PGSD Universitas Kuningan. Hal ini ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,096 lebih besar dari 0,05, sehingga H0 diterima dan H1 ditolak. Nilai koefisien korelasi sebesar 0,290 juga menunjukkan hubungan yang lemah, sedangkan koefisien determinasi sebesar 0,084 menunjukkan bahwa penggunaan TikTok hanya memberikan kontribusi sebesar 8,4% terhadap tingkat kefokusan mahasiswa, sementara 91,6% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian. Meskipun koefisien regresi bernilai negatif, pengaruh tersebut tidak signifikan secara statistik. Demikian hasil penelitian yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.